Shalom. Welcome to second semester. How are you, grade 6? I hope that you and your family are in good and healthy condition. I'm so happy to see you again in this second semester. Well, friends, before we continue our lesson, let's pray first. Let's pray. Dear God, we thank you for your love. We thank you for your protection for each one of us and our family. Now we want to start our lesson. Please be with us and bless us so we can understand your will in our life. Thank you, Lord. We ask you for your guidance, and come, Holy Spirit, teach us to understand so we can follow your example. Thank you, Lord. Please bless us and bless our teacher. In Jesus' name we pray. Amen. Teman-teman, pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang Aku mau seperti Yesus. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kita akan belajar tentang pelayanan Yesus. Apa saja pelayanan Yesus selama di dunia. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang pelayanan yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan Alkitab. Yang ketiga, kita bersedia meneladani sikap Yesus ketika melayani. Mari kita simak penjelasan berikut tentang pelayanan Yesus. Dalam Alkitab dikisahkan, Yesus jalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Yesus berkeliling ke kota dan desa. Ia juga melayani. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga mengajar di rumah-rumah ibadah. Ia memberitakan firman Allah kepada banyak orang. Yesus melayani semua orang. Ia menolong mereka ketika berada dalam masalah. Ia memberi jalan keluar kepada mereka terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, orang-orang yang bertemu dengan Yesus merasa terhibur. Mereka juga merasa dikuatkan setiap kali mendengar ajaran Yesus. Mengapa Yesus melayani orang-orang di sekitarnya? Yesus melayani orang banyak bukan karena Yesus mengenal mereka. Yesus menolong mereka bukan karena ingin menjadi terkenal. Ia menolong mereka karena belas kasih. Belas kasih tidak hanya merasakan kasihan dengan penderitaan orang lain. Belas kasih artinya melakukan sesuatu untuk menolong orang yang sedang menderita dengan tulus hati. Rasa belas kasih itu yang mendorong Yesus untuk melakukan sesuatu. Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Ia menyembuhkan orang-orang kusta yang dijauhi oleh orang-orang karena penyakitnya. Ia mau berteman dengan orang yang tidak memiliki teman. Ia menghibur ibu yang sedih karena anak laki-lakinya meninggal. Yesus menghibur ibu itu dengan menghidupkan kembali anaknya. Ia terdorong oleh belas kasih ketika melihat orang banyak yang lapar, lalu ia memberi mereka makan. Belajar dari kisah Yesus, berbelas kasih harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas berarti tidak mengharapkan imbalan. Ikhlas juga tidak menginginkan pujian. Yesus tidak meminta orang-orang yang telah ditolong untuk membalas perbuatannya. Ia juga tidak meminta pujian dari mereka. Yesus melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tulus hati, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balas budi dari mereka. Menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah hanya Yesus yang bisa melayani dengan belas kasih? Tentu tidak. Kita pun memiliki rasa belas kasih.
Setiap diri kita memiliki rasa belas kasih. Dengan belas kasih, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apakah ini berarti ketika ada teman yang menangis, kita juga ikut menangis? Tentu tidak. Misalnya, seorang teman tidak mempunyai makanan, tidak ada yang mau berbagi dengannya. Jika kita berada dalam keadaan tersebut, apa yang kita rasakan? Tentu kita akan merasa lapar. Kita mungkin juga merasa karena tidak ada yang mau berbagi. Lalu apa yang kita inginkan agar orang lain lakukan? Kita berharap orang lain peduli dan mau berbagi makanan dengan kita. Itulah belas kasih. Kita juga bisa menunjukkan belas kasih dalam perbuatan menolong dan melayani orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menolong menjaga adik saat ibu sedang sibuk. Kita menolong teman yang belum mengerti pelajaran. Kita juga dapat menunjukkan belas kasih kepada teman yang diejek oleh teman-teman yang lain. Itulah contoh-contoh perbuatan belas kasih terhadap sesama, seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita tidak boleh memilih-milih saat memberi pertolongan. Yesus menolong semua orang yang membutuhkannya. Kita juga harus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita tidak hanya menolong orang-orang yang dekat dengan kita atau orang-orang yang kita kenal saja. Kita juga seharusnya menolong semua orang seperti Tuhan Yesus karena kita mau seperti Yesus. Kiranya pelajaran kita hari ini dapat menolong kita untuk mengasihi sesama kita lebih baik lagi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau mengasihi semua orang dengan kasih yang sama tanpa pilih-pilih. Engkau menolong semua orang dengan tulus. Engkau menolong semua orang dengan penuh belas kasih. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami juga untuk mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.